Definisi keberagaman budaya di perusahaan multinasional. Keberagaman budaya di perusahaan multinasional adalah kondisi di mana karyawan berasal dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, nilai, tradisi, dan kebiasaan yang berbeda, namun bekerja dalam satu organisasi global. Tujuan keberagaman budaya di perusahaan multinasional. Yang pertama, meningkatkan inovasi dan kreativitas, yaitu perbedaan sudut pandang, budaya melahirkan ide baru, dan solusi unik. Yang kedua, memperluas pasar global, yaitu karyawan memahami kebutuhan pelanggan lokal masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan daya saing global, yaitu perusahaan adaptif dan responden terhadap perubahan dunia bisnis internasional. Yang keempat, membangun citra perusahaan positif, yaitu keberagaman pencerminkan nilai keadilan sosial. Yang kelima, meningkatkan produktivitas tim, yaitu kolaborasi antar budaya dapat memperkaya pengalaman kerja dan efisiensi. Manfaat keberagaman budaya di perusahaan multinasional. Yang pertama, kreativitas dan inovasi tinggi, yaitu ide-ide beragam dan solusi lebih bervariasi. Yang kedua, pengambilan keputusan lebih baik, yaitu perspektif dari berbagai budaya membantu keputusan yang matang. Yang ketiga, kepuasan dan loyalitas karyawan, yaitu lingkungan kerja menghargai perbedaan membuat karyawan merasa diterima. Yang keempat, kemampuan adaptasi global, yaitu karyawan mampu berinteraksi efektif dari berbagai budaya pelanggan. Yang kelima, reputasi positif di dunia bisnis internasional, yaitu citra perusahaan lebih kuat di mata publik global. Tantangan keberagaman budaya. Yang pertama, perbedaan gaya komunikasi, yaitu bahasa, ekspresi, dan norma komunikasi berbeda menimbulkan salah paham. Yang kedua, konflik nilai dan etika, yaitu budaya kerja, jam kerja, dan sikap terhadap atasan bisa bertentangan. Yang ketiga, kesulitan dan kolaborasi tim, yaitu perbedaan kebiasaan kerja menghambat kerjasama. Yang keempat, diskriminasi dan stereotip, yaitu karyawan dari minoritas budaya merasa tersisih. Yang kelima, adaptasi manajemen, yaitu manajer mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan tiap budaya. Strategi pengelolaan keberagaman. Yang pertama, pelatihan keanekaragaman budaya, yaitu melatih karyawan memahami dan menghormati perbedaan. Yang kedua, kebijakan anti diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan yang setara bagi karyawan. Yang ketiga, tim multikultural, yaitu menggabungkan latar belakang dalam satu proyek agar saling belajar. Yang keempat, kepemimpinan inklusif, yaitu pemimpin menghargai semua suara tanpa bias budaya. Yang kelima, komunikasi terbuka dan empatik, yaitu mendorong dialog lintas budaya, menghindari kesalahpahaman. Peran manajemen SDM. Yang pertama, rekrutmen internasional, yaitu menarik talenta dari berbagai negara. Yang kedua, pelatihan antar budaya, yaitu membekali karyawan pemahaman lintas budaya. Yang ketiga, membangun budaya inklusif, yaitu menciptakan lingkungan menghargai keberagaman. Yang keempat, mengelola konflik budaya, yaitu menjadi mediator dalam perbedaan komunikasi. Yang kelima, evaluasi kinerja yang adil, yaitu menilai karyawan tanpa bias budaya. Dampak keberagaman budaya. Yang pertama, dampak positif, yaitu inovasi, produktivitas, dan motivasi meningkat. Yang kedua, dampak negatif, yaitu konflik budaya jika tidak dikelola dengan baik. Pendekatan pengelolaan SDM global. Yang pertama, etnosentris, yaitu menempatkan budaya negara asal sebagai kebijakan SDM. Yang kedua, polisentris, yaitu mengadaptasi kebijakan SDM sesuai budaya tuan rumah. Yang ketiga, geosentris, yaitu menggabungkan nilai budaya terbaik untuk strategi global. Yang keempat, regiosentris, yaitu menyesuaikan kebijakan berdasarkan wilayah. Yang kelima, global mindset approach, yaitu menanamkan pola pikir internasional bagi karyawan. Contoh kasus keberagaman budaya di perusahaan multinasional. Perusahaannya yaitu Unilever. Situasinya yaitu Unilever beroperasi di 190 negara dengan karyawan berbagai budaya. Awalnya muncul masalah komunikasi, perbedaan nilai kerja, dan rasa tidak dihargai. Langkah-langkahnya, yang pertama, menciptakan lingkungan kerja inklusif. Yang kedua, memberikan pelatihan antar budaya bagi karyawan. Yang ketiga, menerapkan
kebijakan rekrutmen yang adil. Hasilnya, kinerja tim meningkat 25% dan kepuasan kerja naik 30%, serta konflik budaya menurun. Kesimpulannya adalah keberagaman budaya adalah aset penting yang mendorong inovasi dan kesuksesan perusahaan multinasional bila dikelola secara inklusif.